Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat walafiat, Bu. Alhamdulillah kalau anak-anak semuanya baik dan sehat walafiat. Selanjutnya Ibu akan mencoba untuk mengabsen kelas 12 masa dulu ya. Ahmad atau hadir? Hadir. Ayu atau hadir? Hadir. Dinar? Hadir. Fahri? Hadir. Dina? Izin, Bu. Izin kemana? Menjenguk neneknya di rumah sakit. Kalau Nurul? Hadir. Nisa? Hadir. Putri? Sakit, Bu. Sakit apa Putri? Sakit demam sudah 2 hari, Bu. Ibu berpesan ya untuk kalian karena saat ini kan musim hujan, jadi kita itu rawan terserang penyakit. Oleh karena itu kalian harus menjaga pola makan kalian ya, harus makan yang sehat, kemudian harus minum air putih yang banyak, minimal 2 liter atau 8 gelas per hari. Kemudian Salsa hadir. Hadir. Cynthia? Hadir. Tia? Hadir. Zainal? Hadir. Yusuf? Hadir. Oke, siap. Baiklah, anak-anak kelas 12 kelas 1, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran secara wajib di hari ini? Mas semangat? Untuk mengetes semangat kalian di pagi hari ini, kalau ibu bilang semangat, kalian harus bilang semangat, semangat, semangat 3 kali. Oke, ibu mulai lagi ya. Mas semangat, 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 semangat. Itu yang bangku paling balik belakang kok suaranya nggak dengar ya? Tadi pagi apa belum sarapan? Oh, kenapa kok belum? Oh, nasinya belum matang. Terus kamu belum sarapan kenapa? Oh, tadi bangunnya kesiangan, jadi nggak sempat sarapan ya. Lain kali kalau kalian mau pulang sekolah itu usahakan sarapan dulu ya. Bisa sarapan kalau nasinya belum matang, kalian bisa sarapan menggunakan roti atau makanan lainnya. Yang penting perut kalian jangan sampai kosong ya, harus terisi. Karena kalau perut kalian kosong akan mengganggu fokus dan konsentrasi kalian saat belajar di kelas. Baiklah, kalau begitu sebelum kita mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini, minggu keempat pada hari Jumat, kita akan bersama-sama mempelajari peran dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta serta tokoh-tokoh lainnya sekitar proklamasi kemerdekaan. Dari kata proklamasi itu sendiri pasti kalian sudah mengenal atau mengenalnya ya, dari SMP bahkan SD. Nah, apakah dari kalian ada yang masih ingat bagaimana bunyi teks proklamasi itu? Saya masih ingat, Bu. Ya, silakan kamu dibaca. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Baiklah, ternyata masih ada ingat ya kalian. Tepuk tangan dulu dong untuk Ana. Seperti yang tadi kita ketahui bersama bahwa proklamasi kemerdekaan terjadi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada 17 Agustus 1945. Usai dikumandangkan teks proklamasi, turut menandakan bahwa Indonesia telah merdeka dari belenggu negara penjajah asing, yaitu negara Belanda dan Jepang. Perjuangan dan tetes keringat bahkan darah, nyawa sekalipun demi merebut kemerdekaan akhirnya terbayarkan. Oke, selanjutnya itu akan putarkan video
Kalian simak dan tonton baik-baik ya. Berakhirnya Perang Dunia Kedua di Pasifik ditandai dengan perintah Sekutu agar Jepang menyerah. Deklarasi ini dibuat dalam konferensi Potsdam tanggal 26 Juli 1945. Namun, hal pasti yang menandai kekalahan Jepang hingga menyerah tanpa syarat adalah dijatuhkannya bom atom pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Kekalahan Jepang ini disambut Indonesia sebagai harapan baru untuk membebaskan diri dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari untuk rakyat Indonesia. Maka, pada bulan Mei hingga Juli 1945, berlangsung Rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Namun generasi muda Indonesia menolak terjadinya semua ini dengan keras dan segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan sendiri tanpa bantuan pihak manapun. Jalan menuju kemerdekaan Indonesia tak mudah. Terjadi penolakan golongan tua diwakili Soekarno dan Hatta yang menginginkan proklamasi kemerdekaan menanti kepastian Jepang. Padahal golongan muda yang diwakili Wikana, seorang tokoh pejuang pemuda, menghendaki segera diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Akhirnya, golongan muda melaksanakan rencananya. Tidak menyia-nyiakan waktu, tanggal 16 Agustus 1945, persiapan pun dimulai. Persiapan ini juga melibatkan pasukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di bawah pimpinan Singgih. Oleh para pemuda, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI diamankan ke Rengas Dengklok guna menghindari pengaruh Jepang yang terkesan menolak kemerdekaan Indonesia dan sudah menjadi alat sekutu. Disinilah Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur berdiam selama 1 hari. Ahmad Subarjo menginformasikan hilangnya 2 tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang turut mendukung penuh untuk segera terlaksananya kemerdekaan Indonesia. Rupanya, saat itu Maeda pun telah memberitahu Subarjo bahwa Jepang memang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Laksamana Maeda pun segera memerintahkan Nishijima, tangan kanan sekaligus penerjemahnya, untuk mencari Soekarno dan Hatta. Subarjo disertai Sudiro
atau biasa dipanggil Mbah, dan Yusuf Kunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menggunakan mobil Skoda milik Soebardjo. Hari itu juga, rombongan Soekarno-Hatta dan Soebardjo serta Soekarni segera menuju Jakarta. Tujuan pertama adalah kediaman Soekarno, dilanjutkan ke kediaman Hatta di Jalan Diponegoro nomor 57. Berlakunya jam malam menyebabkan pihak hotel tidak dapat memberikan ruang rapat. Hotel tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan pada pukul 10 malam. Tidak putus asa, Soebardjo menghubungi Laksamana Maida untuk menyediakan ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Dan Maida menyetujuinya. Dari rumah Maida, diantar oleh Maida serta Miyoshi, sedianya Soekarno dan Hatta berangkat untuk menemui kepala pemerintahan militer Jepang atau Gunseikan, yaitu Moichiro Yamamoto. Namun, karena Yamamoto menolak, maka yang bisa ditemui hanya Jenderal Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Jepang. Nishimura menyampaikan perintah dari Tokyo mengenai perubahan keadaan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberikan izin untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perdebatan pun terjadi. Saat itu, Maida telah pulang ke kediamannya lebih dulu. Setibanya di rumah Maida, Maida menyambutnya. Saat itu rumah sudah dipenuhi oleh sekitar 40-50-an orang. Maida seketika mengundurkan diri dan menuju ke lantai atas, sambil mempersilahkan ketiga tokoh tersebut untuk tetap berada di rumahnya. Soekarno, Hatta, dan Soebardjo melanjutkan rencana menyiapkan proklamasi kemerdekaan di ruang makan. Disinilah naskah proklamasi dirumuskan. Pukul 2 dini hari itu, Soekarno menyiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Hatta dan Soebardjo menyumbangkan pikirannya melalui lisan. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di atas kertas. Naskah itu diberi judul Proklamasi, dan kalimat pertama yang dihasilkan dari ketiga tokoh tersebut adalah Kami Bangsa Indonesia, Kemerdekaan Indonesia. Setelah kira-kira 2 jam, pada pukul 4 pagi, konsep naskah proklamasi berhasil diselesaikan dengan beberapa coretan di dalamnya, hasil pertukaran pendapat dalam rumusannya. Konsep naskah pun diajukan ke serambi depan kepada semua yang hadir. Soekarno membacakan rumusannya secara perlahan dan sesekali diulang. Kemudian Soekarno memberikan pendapatnya dan memohon persetujuan dari seluruh yang hadir atas rumusan tersebut. Suara gemuruh memenuhi rumah Maida, menyetujui perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun timbul pertentangan soal penandatanganan naskah. Salah satu peserta rapat, Dr. Teguh Muhammad Hasan, mengajukan 3 usulan, yaitu semua menandatangani, atau membagi kelompok yang hadir, dan dari tiap kelompok diwakili oleh 1 orang, atau hanya ketua dan wakil ketua saja yang menandatangani. Hairul Saleh, salah satu tokoh pemuda, berinisiatif untuk mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Sependapat dengan Hairul Saleh, Soekarni ikut mendukung. Riuh tepuk tangan menyetujui usulan penandatanganan oleh kedua tokoh besar ini, sekaligus mengakhiri pertentangan malam itu. Segera Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Sayuti Melik segera mengetik naskah proklamasi didampingi oleh BM Dia. Beberapa kata mengalami revisi dalam pengetikan tersebut. Sayuti Melik merubah kata tempoh menjadi tempo, dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, seperti yang sering kita dengar saat ini. Sementara, naskah asli proklamasi hasil tulisan tangan Soekarno diremas-remas oleh Sayuti Melik dan dibuangnya. Kemudian BM Dia mengambil kertas itu dan menyimpannya. Usai pengetikan, naskah proklamasi dibawa ke ruangan besar di bagian depan rumah, tempat seluruh yang hadir berkumpul, yang kemudian dikenal dengan ruang pengesahan naskah proklamasi. Sekitar pukul 4 pagi hari itu, disaksikan oleh seluruh peserta rapat,
Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi di atas sebuah piano. Setelah itu, Soekarno dan Hatta pergi ke dapur rumah Maida untuk menyantap sahur. Awalnya, proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada. Khawatir akan terjadinya bentrokan, akhirnya disepakati pembacaan naskah proklamasi diadakan di halaman depan rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Usai pengesahan naskah proklamasi, seluruh yang hadir meninggalkan ruangan dan menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan saling memberi ucapan selamat. Mendengar riuh di bagian bawah rumahnya, Maida pun turun menuju ruang tamu dan memberikan ucapan selamat. Tak lupa akan jasanya yang telah menyediakan ruang untuk persiapan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta mengucapkan terima kasih kepada Maida dan segera meninggalkan rumah perwira Jepang itu. Tanpa menyia-nyiakan waktu, BM Dia segera memperbanyak naskah proklamasi dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Sedangkan para pemuda dipimpin Syahrudin yang bekerja di kantor berita Domei menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia secara telegrafis ke seluruh dunia. Sore harinya, Radio Jakarta yang saat itu dikenal dengan Jakarta Hosu Kyo atas usaha penyiarnya Yusuf Ronodipuro juga turut menyebarkan berita bahagia itu. Tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno, didampingi Hatta, dan disertai pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhut. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dari video yang berdurasi kurang lebih 12 menit tadi, kira-kira apa yang telah kalian dapatkan? Atau video tadi menurut kalian bercerita tentang apa? Saya, Bu, izin menjawab tentang proses perumusan naskah proklamasi, Bu. Iya, betul sekali. Berarti kalian benar-benar memperhatikan ya. Melihat dan menyimak video tadi, kita semakin tahu bahwa perumusan naskah proklamasi melewati proses yang rumit, panjang, dan tidak mudah. Selain Bung Karno dan Bung Hatta, banyak sekali tokoh-tokoh lainnya yang terlibat di dalamnya. Dari tokoh-tokoh tersebut, mereka memiliki peran dan andilnya masing-masing. Siapa saja tadi tokoh yang terlibat dalam peristiwa perumusan naskah proklamasi? Apakah dari kalian ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Dia siapa? Soekarno. Soekarno. Kemudian siapa lagi? Bung Hatta. Bung Hatta.
lagi? Sayuti Malik. Kemudian siapa lagi? BM Diah. PM dia atau Burhanuddin Muhammadiyah. Kemudian siapa lagi? Fatmawati. Fatmawati. Kemudian siapa lagi? Latif Hendra Ningrat. Kemudian siapa lagi? Sukarni. Kemudian siapa lagi? Rajiman Widya Diningrat. Kemudian siapa lagi? Ahmad Subarjo. Kemudian siapa lagi? Laksamana Maida. Laksamana Maida. Kemudian siapa lagi? Karul Saleh. Hairul Saleh. Kemudian siapa lagi? Syahrir. Syahrir. Nah, dari tokoh-tokoh yang telah kalian sebutkan tadi dan dituliskan ini dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu golongan muda dan golongan tua. Kita mulai dari golongan tua. Golongan tua ini meliputi siapa saja, yaitu ada Soekarno. Kemudian ada Rajiman Widya Diningrat. Kemudian ada Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Kemudian ada Ahmad Subarjo. Kemudian golongan muda. Untuk golongan muda ini terdiri dari Syahrir, kemudian Hairul Saleh, kemudian ada Fatmawati, kemudian ada BM Diah, ada Sukarni, kemudian ada Latif Hendra Diningrat. Kemudian ada Sayuti Malik. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu peran dari setiap tokoh proklamasi kemerdekaan ini. Kita mulai dari golongan terlebih dahulu, yaitu mulai dari Soekarno.
Soekarno boleh dibilang merupakan orang yang paling berjasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada 6 Juni 1901 dari seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodarjo dan ibunya yang bernama Ida Ayu Limatai. Soekarno meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970. Nah, untuk peran Soekarno sendiri pada masa proklamasi kemerdekaan antara lain yakni Soekarno merupakan anggota dari BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang dinamakan Dokuretsu Juri Josakai. Kemudian peran Soekarno berikutnya yakni Soekarno merupakan tokoh yang berpidato pada 1 Juni 1945 mengenai usulan dasar negara atau Pancasila. Kemudian peran Soekarno berikutnya, Soekarno juga merupakan ketua dari Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Kemudian Soekarno juga merupakan ketua dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini merupakan organisasi ketua Jepang. PPKI ini berdiri setelah BPUPKI ini dihentikan. PPKI ini tugasnya mempersiapkan kemerdekaan setelah Jepang. Kemudian Soekarno merupakan satu dari 3 tokoh yang mempersiapkan naskah teks proklamasi. Apakah ada yang masih ingat 3 tokoh yang menyiapkan naskah teks proklamasi? Ya, 3 tokoh itu ada Muhammad Hatta, kemudian Bung Karno, dan yang terakhir ada Ahmad Sutarjo. Kemudian Soekarno lah yang juga menuliskan teks proklamasi dengan tulisan tangan. Kemudian Soekarno lah yang juga menandatangani teks proklamasi bersama Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian peran Soekarno yang pasti kita sudah ketahui dan umum adalah Soekarno merupakan tokoh yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan, yaitu di Jalan Kekuasaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Kemudian Soekarno juga merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Pemilihan Soekarno sebagai presiden pertama Republik Indonesia ini melalui rapat PPKI. Baiklah, dari peran Soekarno yang telah dijelaskan tadi, apakah dari kalian ada yang merasa kurang jelas dan ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah jelas. Baiklah, kalau sudah jelas kita lanjut ke peran tokoh berikutnya ya, yaitu kita akan membahas Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau yang biasa kita kenal dengan nama Bung Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar Gifford de Kock, sekarang di Bukit Tinggi atau Sumatera Barat. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta meninggal di Jakarta di usia 77 tahun, yakni pada 14 Maret 1980. Bukan saja tokoh pejuang, ia juga merupakan seorang negarawan, ekonom, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Dalam peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan, Muhammad Hatta memiliki peranan antara lain, yakni Muhammad Hatta merupakan anggota dari BPUPKI. Kemudian Muhammad Hatta juga merupakan anggota dari Panitia 9. Kemudian selanjutnya Muhammad Hatta juga merupakan wakil dari Ketua PPKI. Kemudian peran Muhammad Hatta selanjutnya yakni Muhammad Hatta merupakan tokoh yang menyusun teks proklamasi. Dan pada penulisan naskah teks proklamasi ini, Muhammad Hatta turut menyumbangkan ide gagasannya, yaitu pada teks proklamasi yang kedua, yaitu yang berbunyi hal-hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Kemudian Muhammad Hatta juga berperan dalam menandatangani teks proklamasi bersama Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Kemudian peran Muhammad Hatta juga sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
Nah, untuk peran-peran dari Muhammad Hatta yang telah dijelaskan ini, apakah dari kalian ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan ke topik berikutnya? Tidak, Bu. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Baiklah, kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu kerajinan radio Diningrat. Nah, kerajinan radio Diningrat ini merupakan ketua dari BPUPKI. Kemudian kerajinan radio Diningrat juga merupakan juga pernah bersama Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke darat Vietnam untuk menemui Marseca Terauchi membahas kemerdekaan yang dijanjikan Jepang. Dari peran yang dijelaskan tentang kerajinan radio Diningrat, apakah ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas ya? Sudah jelas. Baiklah, kalau sudah jelas kita lanjutkan ke tokoh berikutnya. Tokoh berikutnya kita akan membahas Ahmad Subarjo. Nah, Ahmad Subarjo atau nama lengkapnya MR Raden Ahmad Subarjo Sosodiarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada 23 Maret 1986. Ahmad Subarjo meninggal pada 15 Desember 1978 di usia 82 tahun. Ia adalah tokoh pojok kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Peran Ahmad Subarjo dalam masa menjelang proklamasi kemerdekaan diantaranya yaitu yang pertama, Ahmad Subarjo berperan membebaskan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengasingan di Timur dengan menjadikan dirinya. Kemudian Ahmad Subarjo juga merupakan satu dari 3 tokoh yang menyusun teks proklamasi bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian Ahmad Subarjo juga berperan dalam menyuarakan ide gagasannya pada kalimat teks proklamasi yang pertama, yaitu ada yang masih ingat bagaimana bunyi teks proklamasi yang pertama? Ya, yaitu bunyinya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Ahmad Subarjo juga berperan sebagai Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia. Nah, untuk penjelasan tentang peran dari Ahmad Subarjo ini, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, izin bertanya. Ya, silakan, Bu. Bagaimana pertanyaannya? Tadi disebutkan bahwa Ahmad Subarjo berperan membebaskan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengasingan di Rangas Dengklok dengan menjaminkan dirinya. Nah, bagaimana proses berlangsungnya peristiwa itu? Baiklah, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini ya ceritanya. Subarjo waktu itu mendapat kabar dari seorang anggota PITA yang bernama Yusuf Kuto bahwa Soekarno dan Hatta diamankan oleh para pemuda dari Angkatan Darat Jepang dan dibawa keluar Jakarta. Sekitar pukul 4 sore, Subarjo, Sudiro, Yusuf Kuto, dan seorang sopir segera pergi keluar kota mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Mereka mengendarai mobil Skoda tua milik Subarjo yang banyak nyaris gundul. Nah, mereka itu belum tahu pasti di mana kedua tokoh itu disembunyikan. Mulanya Subarjo menduga Soekarno dan Hatta disembunyikan di Salabitana atau Sukabumi. Namun, setelah melewati Jatinegara, mobil mereka malah melaju ke arah Purwakarta. Sepanjang perjalanan, mobil mereka tak mendapat adegan apapun selain ban bocor ketika mendekati Rawajemba atau Karawang. Ketika tiba di Rawajemba,
Mereka diarahkan untuk menunggu di rumah Wedana. Seorang pemuda revolusioner bernama Soekarni menghampiri mereka. Subarjo kemudian dibawa untuk menemui komandan Kopi bernama Mayor Sugiono di Tangsiteta yang tidak jauh dari rumah tersebut. Perwira didikan Jepang itu bertanya kepada Subarjo, apakah ia bisa mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum tengah malam. Nah, Subarjo menjawab, hal itu tidak mungkin dan Soekarno-Hatta juga harus kembali dulu untuk menghadiri rapat pilihan dengan panitia persiapan kemerdekaan lainnya di Jakarta. Pada awalnya, Subarjo menolak permintaan Ahmad Subarjo. Namun, karena mendengar alasan Ahmad Subarjo yang logis, maka Subarjo pun mengizinkan Subarjo untuk menemui Soekarno-Hatta yang ternyata ditempatkan di sebuah rumah milik seorang Tionghoa. Tidak jauh dari Tangsiteta, Subarjo dan rombongannya segera membawa Soekarno-Hatta ke Jakarta dan langsung rapat di rumah Laksamana Maeda. Esoknya, pada tanggal 17 Agustus 1945, menjelaskan proklamasi kemerdekaan dibacakan. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Apakah dari Ibu sudah jelas dan bisa diterima jawaban dari Ibu? Sangat jelas dan bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Iya, sama-sama. Baiklah, setelah pertanyaan dari Ana, apakah dari teman-teman lain ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan ke tokoh berikutnya, yaitu Laksamana Maeda. Laksamana Maeda merupakan perwira angkatan laut Jepang yang bersimpati pada rakyat Indonesia. Ia telah merelakan rumahnya yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat untuk dijadikan sebagai tempat penyusunan atau perumusan naskah teks proklamasi. Laksamana Maeda ini juga memiliki peran penting dalam peristiwa pengasihan Soekarno-Hatta di tanah Jepang pada 16 Agustus 1945. Saat itu, Ahmad Subarjo memberitahukan kepada Laksamana Maeda bahwa panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI tidak bisa melakukan rapat di kawasan Pejamuan atau Jakarta Pusat karena Soekarno dan Hatta telah dibawa oleh para pemuda keluar kota. Mendengar hal itu, Laksamana Maeda pun segera menyuruh perwira-perwira angkatan laut Jepang untuk mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Tak berselang lama, Ahmad Subarjo pun mengetahui keberadaan Soekarno dan Hatta yang dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Setelah bernegosiasi dengan para pemuda dan menjelaskan bahwa Laksamana Maeda akan membantu persiapan dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, Ahmad Subarjo pun akhirnya bisa membawa kembali Soekarno dan Bung Hatta ke Jakarta. Kemudian pada malam harinya, Laksamana Maeda pun bersedia meminjamkan rumahnya yang terletak di Jalan Imam Bonjol sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Keesokan harinya, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi yang telah disusun dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nah, untuk peran dari Laksamana Maeda yang telah dijelaskan ini, apakah dari kalian ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, sudah jelas ya? Sudah. Kalau begitu kita lanjutkan ke tokoh selanjutnya, yaitu Fatmawati. Mulai. Tokoh selanjutnya yaitu Fatmawati.
Fatmawati ini merupakan tokoh yang berperan dalam penelitian bendera pusaka merah putih, sekaligus juga merupakan istri dari Presiden Soekarno atau Bung Karno. Fatmawati ini lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Fatmawati ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Fatmawati ini sangat setia menemani Bung Karno selama masa perjuangan. Peranan Fatmawati ini dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah menjadi bendera pusaka merah putih yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pekasan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Suatu ketika saat Soekarno bersama tokoh lainnya sedang mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk momen pembacaan naskah teks proklamasi, ketika Fatmawati keluar dari pintu rumahnya, Fatmawati ini tidak sengaja mendengar teriakan bahwa bendera Indonesia belum ada. Lalu Fatmawati saat itu segera bergegas, Fatmawati yang saat itu sedang mengambil tua segera bergegas untuk mencoba menjahit bendera Indonesia. Untuk menjahitnya, Fatmawati memanggil Hairil Basri untuk menemui Shimizu. Nah, Shimizu ini merupakan pimpinan barisan propaganda Jepang gerakan 3A. Shimizu pun akhirnya bertemu Fatmawati sambil membawa kain gablok berwarna merah dan putih. Kain itu dijahit Fatmawati di ruang makan dengan kondisi fisik yang cukup rentan. Untuk menjahit bendera merah putih ini Fatmawati menggunakan bahan gantung Jepang berukuran 276 x 200 cm. Fatmawati ini menghabiskan waktunya menjahit bendera besar selama 2 hari dengan menggunakan alat jahit tangan. Bendera merah putih berukuran 2 x 3 meter akhirnya berhasil dibuat. Nah, untuk peran Fatmawati yang telah dijelaskan ini, apakah dari kalian masih ada yang bingung, kurang jelas dan ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas ya? Sudah. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan ke tokoh berikutnya, yaitu Soekarni. Soekarni ini merupakan tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi kemerdekaan ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Soekarni ini lahir di Blitar pada 14 Juli 1916. Soekarni wafat pada 7 Mei 1971 di Jakarta. Soekarni memiliki nama lengkap yaitu Soekarni Kartodiwirjo. Merupakan tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Soekarni adalah salah satu seorang pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Peran Soekarni dalam upaya memproklamasikan kemerdekaan adalah dengan mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, segitu saja mungkin para Soekarni yang dijelaskan. Apakah dari kalian ada yang masih kurang jelas, bingung dan ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas ya? Sudah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas peran tokoh berikutnya yaitu Sayuri Tomi. Sayuri Tomi ini merupakan pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sayuri Tomi memang tidak menyusun konsep teks proklamasi, apalagi menandatanganinya. Namun demikian, perannya tak kalah penting. Ia adalah orang yang
memetik naskah proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno di hadapan rakyat Indonesia. Sayuti Malik memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Sayuti. Sayuti Malik ini lahir di Sleman, Yogyakarta pada 22 November 1908 dan meninggal di Jakarta di usia 80 tahun. Tepatnya pada 27 Februari 1989. Dalam sejarah Indonesia, Sayuti Malik ini tercatat sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk para Sayuti Malik ini, apakah dari kalian ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjutkan ke tokoh berikutnya, yaitu Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir ini menurut itu merupakan tokoh yang juga sangat penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Pasalnya, Sultan Syahrir ini adalah orang yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang. Secara singkat yaitu Sultan Syahrir saat itu mengalami pertama kali kekalahan Jepang terhadap sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, yang dimana pada 14 Agustus 1945 itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang tersebut sebenarnya masih dirahasiakan. Tetapi salah seorang pemuda Indonesia yaitu Sultan Syahrir ternyata berhasil mendengar lewat siaran radio luar negeri. Akibatnya berita kekalahan Jepang tersebut bocor dan terdengar oleh telinga rakyat Indonesia. Nah, pada akhirnya tanggal 15 Agustus, golongan pemuda yang terdiri dari Ikana, Sultan Syahrir, Darwis, dan lain-lainnya mendesak agar Bung Karno dan Bung Hatta segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Namun, golongan tua tidak menyetujui dan menolak usulan golongan pemuda tersebut dengan alasan harus dibicarakan dalam sidang PPKI terlebih dahulu. Nah, untuk proses Syahrir yang telah dijelaskan ini, apakah dari kalian ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan barangkali? Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah. Ya sudah, kalau begitu kita lanjutkan ke tokoh berikutnya, yaitu Khairul Saleh. Nah, Khairul Saleh ini merupakan golongan pemuda yang kala itu berperan atau kata lainnya yaitu dialah yang memiliki ide untuk mengajak golongan pemuda lainnya menculik atau menemukan Soekarno dan Hatta ke Rasbok. Jadi begini ceritanya. Saat itu kan pada tanggal 15 Agustus. Nah, golongan pemuda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sebaiknya dilakukan. Nah, rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan Jepang. Nah, malamnya para golongan pemuda ini mengutus Ikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar Soekarno dan Hatta segera melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika permintaan Ikana dan Darwis ini ditolak Soekarno Hatta, maka akan terjadi sebuah perbaikan besar. Namun pada akhirnya Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dahulu
dengan Badan Buatan Jepang atau BBK itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wikara dan Darwis akhirnya lantas kembali ke mengadakan rapat di Jalan Cigening 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan pemuda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Ranah Jawa guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Nah, untuk peran dari Hairul Saleh ini, apakah dari kalian ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan ke tokoh berikutnya? Tidak. Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Baiklah, kalau gitu kita akan membahas peran dari tokoh selanjutnya yaitu Piamida. Peran dari Piamida ini merupakan tokoh yang berprofesi sebagai wartawan yang bertugas menyebarluaskan berita kemerdekaan di Indonesia. Nah, Burhanuddin Muhammadiyah adalah salah satu dari segelintir tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Medan. Sebagai wartawan, dia kemudian terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia tersebut atas perintah langsung dari Bung Hatta. Piamida ini ikut hadir langsung saat naskah proklamasi tengah dirumuskan. Piamida ini lahir pada 7 April 1917. Maksud Ibu, Piamida ini lahir pada 7 April 1917 di Aceh Utara. Ini dia juga yang mulai menyelamatkan teks asli proklamasi yang dituliskan oleh Soekarno. Sebab setelah teks proklamasi itu diketik ulang oleh Sayyidi Malik, teks dalam tulisan tersebut ternyata lantas dibuang begitu saja oleh Sayyidi Malik di tempat sampah. Piamida tak sempat menyaksikan langsung pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Karena waktu itu dia dan sejumlah wartawan lainnya sudah terlanjur berada di lapangan Ikada. Lapangan Ikada ini pada mulanya direncanakan sebagai tempat untuk pembacaan naskah teks proklamasi. Piamida atau Burhanuddin Muhammadiyah ini dan rekan-rekannya menyebarkan berita proklamasi dengan mencetak surat kabar dan selebaran serta menyebarkannya ke pelosok Indonesia. Mereka juga kala itu berhasil menguasai percetakan milik Jepang. Nah, untuk peran dari Piamida atau Burhanuddin Muhammadiyah ini, apakah dari kalian ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas ya? Sudah. Baiklah, kalau gitu kita akan membahas para tokoh berikutnya yaitu Latif Indraningrat. Latif Indraningrat ini merupakan tokoh yang bertugas mengibarkan bendera merah putih setelah pembacaan naskah teks proklamasi dilaksanakan, yaitu di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Latif adalah orang yang dipercaya untuk mengamankan lokasi sebelum pengibaran bendera dimulai. Latif Indraningrat menempatkan prajuritnya di sekitar pegangsaan dan mengamankan jalannya acara penting itu. Setelah membaca naskah teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno,
dilakukanlah pengibaran bendera merah putih. Ketika itu, Latif memakai seragam tentara Jepang karena merupakan pasukan peta atau pembela tanah air. Latif bersama dua orang lainnya yaitu Suhut Sastrokusumo dan Surasti Karma Trimurti mengibarkan bendera merah putih pertama setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan. Nah, untuk peran dari Latif dan Dingkat ini, apakah dari kalian ada yang jelas dari yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas ya? Sudah. Baiklah. Anak-anak, dari pembelajaran kita yang berlangsung selama 45 menit ini, kita telah dapat mengetahui nama tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Tidak hanya itu, kita juga dapat mengetahui dan menjelaskan peran dan perjuangan tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan. Kira-kira, menurut kalian, nilai-nilai apa saja sih yang kita dapat pelajari dari perjuangan para tokoh proklamasi kemerdekaan? Ada yang bisa menyebutkan? Coba. Nasionalis, Ya betul, nasionalis. Kemudian apa lagi? berani, Kemudian apa lagi? pantang menyerah, Pantang menyerah. Kemudian apa lagi? religius, Religius. Kemudian apa lagi? berintegritas, Ya betul sekali. Kemudian apa lagi? menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat, Kemudian apakah ada lagi? mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Iya betul sekali. Kita dulu tugasnya. Nah, untuk mencontoh semangat dan kegigihan serta semangat dan kata menyerah para pejuang proklamasi kemerdekaan, kalian yang sekarang masih menempuh pendidikan di sekolah harus rajin belajar dan semangat ya. Misalnya, setiap ada tugas atau PR dari Bapak Ibu guru harus selalu dikerjakan. Tidak boleh malas-malasan belajar. Belajar merupakan sebagai kewajiban yang harus kalian penuhi sebagai status kalian sebagai siswa atau pelajar. Karena bayangkan saja pada zaman dahulu saat Indonesia belum merdeka, tidak setiap orang bisa merasakan bangku pendidikan di sekolah, sehingga akibatnya apa? Orang zaman dahulu tidak bisa membaca dan menulis, menyebabkan pengetahuan mereka kurang rendah. Akibatnya apa? Akibatnya mereka mudah terpengaruhi dan dibully oleh bangsa penjajah asing. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghargai jasa para pahlawan, kalau kata Bung Karno begini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kemudian kita sebagai bangsa yang mampu cinta tanah air harus menghargai perjuangan para tokoh zaman dahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tugas kita hanyalah meneruskan kemerdekaan dan memperjuangkan kemerdekaan. Tugas kita adalah meneruskan kemerdekaan yang telah mereka atau terdahulu perjuangkan. Lakukan apa yang kita bisa dan yang terbaik untuk membawa bangsa ini kelak menjadi bangsa yang lebih maju dan mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan segudang prestasi. Contohnya, kalian sebagai pelajar dan pemuda daripada keseringan nongkrong melakukan hal yang tidak berfaedah lainnya, lebih baik kalian banyak menghabiskan waktu untuk mengasah kreativitas yang bermanfaat atau bisa mengikuti berbagai ajang lomba prestasi akademik atau lomba akademik, mulai dari tingkat nasional bahkan bila perlu internasional. Jika menang dan juara, tidak hanya orang tua, orang terdekat, tapi negara pun pasti juga ikut bangga. Nah, sampai di sini, apakah masih ada yang belum jelas dan mengganjal terkait pembahasan materi kita hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti sudah jelas dan kalian semua sudah paham semuanya ya? Paham, Bu. Baiklah, sepertinya bel istirahat sudah berbunyi, tandanya jam pelajaran
untuk pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Semoga dari apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Jangan lupa pesan ibu di rumah materi yang kita pelajari hari ini tadi alhamdulillah untuk dipelajari lagi, oke? Oke. Jangan lupa untuk selalu ya membiasakan membaca buku, apalagi buku jarinan. Baiklah, sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan dengan materi baru tentunya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.